Pemilihan calon legislatif pada Februari 2024 lalu meninggalkan sebuah sekelumit kisah yang cukup rumit, di mana saat ini Komisioner KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah sedang di DKPP-kan oleh seorang caleg dan juga seorang mantan anggota PPD di Kabupaten Puncak. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan itu sampai masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan berbicara mengenai hal itu dalam program Papua Bicara. Halo kakak dong, selamat malam, apa kabar? Malam. Kabar baik. Oke, mungkin pertama kita kakak dong bisa perkenalkan diri dulu kak. Kalau kakak yang perempuan nih nama siapa? Perkenalkan, nama saya Juniana Wandik. Kakak kemarin di pemilu kemarin selaku apa? Saya sebagai calon DPR Provinsi Papua Tengah, Dari Dapil Kabupaten Puncak. Kabupaten Dapil 3, Provinsi Papua Tengah. Nah, Dapil 3 tuh dia meliputi kabupaten mana saja kak kalau boleh tahu? Dapil 3 itu Puncak saja. Oh, Puncak saja. Iya. Kalau kakak ganteng ini, kakak kemarin di pemilu selaku apa? Jadi apa nih? Saat itu saya jabat sebagai anggota PPD. Namun dalam tenggang waktu itu saya mengambil alih sebagai media juga. Saya meliput kegiatannya. Mungkin ada masalah-masalah, saya cepat menanggapi, dan kalau Bawaslu dengan KPU melakukan kegiatannya macam ada peristiwa-peristiwa, saya meliput kemarin kegiatannya. Jadi ya kita kerjasama sejajar lah. Anggaplah kita bilang teman. Baik. Oke kakak, saya dapat kiriman ada surat panggilan dari DKPP. Nah kira-kira kalau boleh tahu itu proses sampai komisioner KPU itu bisa saat ini di DKPP kan itu prosesnya seperti apa? Itu siapa yang lapor dan kapan? Baik, saya akan jelaskan. Itu saya sendiri yang lapor. Pada saat itu pas tanggal 1 Mei saya lapor, dan hasilnya saya dapatkan pas verifikasi tanggal 26 Juni. Terus saya menunggu sampai pas tanggal 18 kemarin, hari ini baru disidangkan. Baik. Kakak kalau boleh tahu tuh ada hal apa yang mengganjal sampai kakak dong bisa laporkan komisioner KPU ke ke DKPP itu? Ada hal apa? Ada persoalan apa? Persoalannya tuh pada saat saya melihat penggelembungan suara. Pada saat hasil dari DKPP, dari PPD. Rekapitulasi dari PPD. Rekapitulasi dari PPD. Pada saat itu tanggal berapa ya? Begini aja. Atau kakak? Yang jelasnya tuh gini. Semenjak tanggal 14 Februari itu pemilu nasional seluruh Indonesia, Pilpres dengan legislatif DPR kemarin dilakukan. Namun kami temukan waktu itu kami punya saksi-saksi kirim ke setiap distrik, karena caleg Provinsi Papua Tengah ini dapat sebagai dia bisa mengirimkan ke setiap saksi ke setiap distrik. Namun kita kirim karena basis yang kita bisa ambil dapat suara, yaitu mungkin di Amukalpia, Del Makabia, distrik Bioga Barat, dan Kembru. Setelah saksinya kita kirim ke sana, hasil kajian pemilihan dari itu semua kita punya masyarakat, keluarga dipercayakan
suara itu mereka bungkus. Jadi di Pegunungan itu rata-rata pada khusus Kabupaten Puncak kami dapat dijadwalkan untuk pemilihan tradisional, artinya pemilihan sistem noken. Oh iya, sistem noken, baik. Sistem noken ya, ikat, kalau bahasa Indonesia bilang sistem ikat. Jadi saat itu disepakati dari distrik Yambru kami dapat, dari distrik distrik Relmakabia kami dapat, kemudian Bioga kami dapat, dan Wambe. Kemudian kami tunggu hasilnya. Ini semua dapat rekapan di hasil, semua serahkan oleh PPD. PPD setempat serahkan kepada kami. Itu di hasilnya setelah mereka pleno. Tetapi hanya 5 distrik yang tidak diplenokan, yaitu PPD distrik Bioga, Wangbe, Bioga Barat, kemudian Bioga apa ya? Jawa Timur. Bioga Timur, dan satunya di mana itu? Di dapil 2 semua. 5 distrik tuh. 5 distrik di sana yang mereka tidak melakukan pleno. Jadi pada saat itu pleno diperintahkan, KPU diperintahkan. Di Bioga itu memang dia pada saat 15 itu dia perang. Artinya dari teman-teman KKB itu datang, mereka tembak pesawat. Baik. Tembak pesawat, akhirnya kita punya Kapolsek ada, terus kita punya Koramil ada di sana, mungkin keamanan juga ada. Itu mereka penjaga ketat untuk logistik ini, pemilu di sana. Kemudian ada salah satu anggota komisioner juga ada di sana. Nah, karena itu TNI Polri ini sudah siap siaga di sana. Kita punya keamanan untuk jaga pemilu dan logistik tertebus. Ternyata yang ketua salah satu anggota komisioner ini dia tidak tinggal di sana karena dia tidak diandalkan. Kami punya TNI Polri, kami punya tentara, kami punya tim yang ada di sana, itu angkapnya tuh apa saja gitu. Beliau ini dia berangkat tiba-tiba langsung. Dia tiba-tiba perintahkan anak-anak buah, siapa yang mau ikut saya, kita jalan kaki ke puncak gitu. Karena dia trauma karena ada penembakan. Nah, padahal tentara ini sudah jaga mereka. Nah, kemudian salah satu anggota komisioner ini kan sudah punya pengawalan khusus, jadi tentara yang harus kawal. Ternyata siapa yang kawal dia sampai bisa jalan kaki ke puncak, ini pertanyaan besar sampai sekarang. Siap. Nah, kami dari pihak yang merasa dirugikan juga sampai sekarang masih bertanya, apakah ini teman-teman di luar yang kawal beliau atau siapa yang kawal? Kita kok Pak Kapolsek di puncak kok tidak tahu yang kawal beliau siapa, masyarakat atau PPD? Nah, sedangkan logistik kenapa harus tinggal di sana? Jadi logistik itu ditinggalkan di mana? Ditinggalkan di Bioga. Oh, di Bioga. Sampai tidak didistribusikan ke. Tidak ada distribusi. Ke TPS. Dia setelah dari mewakili distribusi PPS masing-masing itu, TPS masing-masing mereka sudah bagi setelah pemilihan, kumpulkan di tempat dan tidak angkat kembali ke ibu kota. Baik. Nah, ditinggalkan begitu, komisionernya dengan beberapa PPD, komisioner diajak langsung jalan kaki. Nah, sedangkan Kapolsek dengan ini aparat TNI Polri, masyarakat, tokoh-tokoh gereja, mereka sedang mengawasi mereka. Dan juga para caleg semua ada di sana. Kemudian mereka jalan kaki dari sana ke Ilaga, beralasan di situ beliau tahan flash disk 5 distrik punya. Oh, yang di flash di situ isinya hasil rekapitulasi. Hasil rekapitulasi di hasil ini. Di hasil ini. Jadi setelah dia tahan, baru 3 hari baru dia kasih kembalikan. Baik. Kembalikan ke waktu sisa 3 hari. Dia diberhentikan
pada tanggal 4 5. 5 pada tanggal 5 diberhentikan PPD. Tanggal 5 bulan apa itu Kak? 5 Maret. Oh, tanggal 5 Maret. Oke. Nah, 5 Maret. diberhentikan 5 Maret. Sedangkan selama 2 minggu playlistnya Masih ada di anggota komisioner ini. Kakak kalau boleh tahu anggota komisioner ini dia pun nama siapa? Siapa? Saudara Hengki Tinal. Bidang apa dia? Dia bidang teknisi. Baik, siap. Bidang teknisi. Kakak, saya dengar kakak punya keterangan tadi situasi itu ada penyerangan dari KKB, berarti itu situasi di atas waktu itu memang lagi tegang ya? Dia lagi tegang. Uh-huh. Walaupun lagi tegang, tapi ada kita punya TNI Polri, tidak perlu tegang lah. Kan dia punya arenanya yang bisa pengawasan itu kan ada. Tanggung jawab untuk masalah itu bisa ditangani orang kita kan banyak, Pak. Siap. Kita di negara ini tidak ada yang susah. Baik. Jadi kakak waktu kejadian di atas itu di tengah seluruh tahapan pemilu dan adanya serangan dari KKB itu berarti memang kakak dong mempercayakan soal keamanan kepada aparat TNI Polri. Itu memang full. Kita nggak ada ragu karena mereka itu biasa mengawasi kami itu dengan 100%. Baik. Oke kakak, saya kembali ke topik. Nah, kalau mau dibilang kan pasti ada penyebab kenapa sampai kakak dong bisa mendekapP-kan komisioner KPU. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah karena suara dari kakak Yuni saja? Nah, kakak Yuni punya suara dari saksi yang hasil dikumpulkan oleh saksi itu berbeda dengan yang hasil rekapitulasi atau bagaimana? Jadi itu begini, pada saat itu suaranya dari bioga mereka ke situ, setelah itu PPD mereka rekap tapi waktunya 3 hari. Nah 3 hari, namun saat itu pertama kali ketua PPD dia rekap, tanggalnya dia tulis tanggal 5 Februari. Siap. Tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret baru dia antar. Tapi dari Ibu Ana dia tolak. Dia sebagai teknisi admin. Admin teknisi dia tolak. Tidak semua bikin 14 Februari gitu. Akhirnya semua PPD dari 5 distrik ini mereka bikin 14 Februari. 14 Februari dia keluar, sedangkan KPU sekarang mereka pengisiannya itu pada tanggal yang hari yang untuk tertera hari ini. Baik. Punya mereka lakukan. Siap. Jadi itu ada pertanyaan besar buat kita. Jadi kalau KPU menilai kami itu melakukan dokumen palsu, tapi enggak lah. Karena mereka yang kasih latihan kami. Baik. Pada saat pelatihan dan materinya disampaikan suruh tuh tanggalnya harus 14 Februari semua. Siap. Gitu. Jadi dari situ 14 Februari, tetapi mereka lakukan, kemudian diberhentikan PPD ini pada saat tanggal 5. Jadi 5 Maret. Kemudian tenggang waktunya kita masih ada kewenangan 1 hari, 2 hari ini masih ada, tanggal 5, 6 ini masih bisa. Nah, diberhentikan, kemudian mereka ambil alih pada tanggal 8. Itu KPU ambil alih. Pada tanggal 8 itu kumpul data yang dari PPD itu diambil alih. Jadi kemudian dia datang tarik paksa gitu, penarikan. Nah, saya punya video dokumennya kayaknya lengkap dia. Kemudian dia datang tarik dokumennya, kemudian video-video kita diambil gambar waktu itu. Jadi keadaan begitu tarik paksa, baru kita pergi, tidak dapat hasilnya. Nah, kemudian suara-suara yang serahkan dari keluarga kami yang ada di distrik Beoga, mereka sistem ikat. Jadi disepakati atas nama Yuniana Wandik di provinsi, itu dia dapat sekitar 8.000 suara. 8.000 suara. Jadi ketika dia masuk ke PPD, karena KPU dari PPD dia sudah ada hasil ini sudah serahkan ke kami, lalu hasil ini dia sudah serahkan ke KPU. Namun KPU dia
pada saat pleno tanggal 9 di RRI Nabire itu dia berubah drastis gitu. Nah, dia langsung tiba-tiba turun. Jadi 3.078. Kalau pertamanya dia baca 7.378. Tapi dia turun lagi pas pleno KPU Kabupaten Puncak, dia turun 3.000. Pleno provinsi. Pleno KPU ke provinsi dia turunnya 3.078 ya. Jadi dia masuk ke partai PDIP, ada beberapa caleg yang ada disumbangkan itu, jadinya atas nama Juniana itu jadinya 5.000. Nah, sedangkan ada beberapa teman, jadi semua dihitung jadi 12.000. Baik. Nah, 12.000. Kemudian 12.000 ini dia 12.000. Kemudian suara yang kami dapat ada distrik Ilaga, bukan Ilaga, maksudnya di distrik Kemru, distrik salah satunya distrik Ramakabia, distrik Omukia itu satu kampung ya. Satu kampung. Kita dapat satu kampung itu 242. Kemudian distrik Beoga dan Wangbe. Baik. Nah, distrik Beoga dan Wangbe ini pada saat pleno KPU provinsi baru suaranya dia turun. Oh, jadi dia turun drastis ya. Turun drastis. Jadinya Jadinya 5.532. 5.503 gitu. Baik. Siap. Itu yang 5.503. Tersisanya itu. Padahal dia sudah 19.000 loh. Dia turun 17.000. Baik. 17.000 dia turun langsung tak gitu. Jadi loh kita kaget karena kita tunggu hasilnya itu akan keluarnya pas-pasan gitu ya. Wah, kita semangat ini. Karena harapan kami kan posisinya kita sudah lobbynya sudah dapat banyak gitu ya. Jadi kita naik ke sana sehingga kita masuk ke RRI, kita tunggu hasilnya apa yang muncul. Ternyata dari situ kita dapat lihat turun drastis. Baik. Aduh, saya pun kaget karena saat itu saya masih menjabat anggota PPD, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, karena memang dituntut untuk tetap netral walaupun terjadi apapun ya kita tetap netral. Jadi saya sebagai mediasi saja, saya meliput sebagai wartawan ya tanggung jawab saya jalani. Siap. Namun ketika saya bergerak hati untuk jadi saya pelapor adalah kinerjanya KPU itu tidak sesuai hasil kerja kami. Baik, siap. Hasil kerja PPD, karena di situ saya lihat begini banyak yang copot-copot, melakukan gali sana gali sini, pemindahan angka dari sini, pemindahan angka sana. Padahal PKPU nomor 7 tahun 2017 itu dijelaskan pemindahan angka ditetapkan itu menjadi melebihi angka dari partai 1 ke partai 2 ke partai 3 begitu. Itu termasuk tidak sengaja atau sengaja, itu disampaikan sudah jelas. Itu sudah dilarang, melanggar. Namun si komisi teknis si Hengki Tindal ini dia terlalu berani sekali dia buat gitu. Pindah angka dari 1 ke 1 ke 2 ke 3 gitu. Setelah dia melakukan masih belum ada urat malunya dia. Baru dia beraninya membantah ke orang-orang yang tidak bersalah. Kok salah begini, kok punya suara ini. Kayak macam contohnya termasuk di partai PKS. Terus itu ada dari DPR daerah itu lebih banyak lagi. Baik. Dia menghancurkan orang semua. Kita punya orang-orang yang ada di Beoga itu 5 distrik semua sakit hati. Baik. Pokoknya sakit hati lah gitu. Gak ada yang sehat-sehat. Hancur semua itu. Baik kakak, maaf saya potong. Nah, jadi proses laporan itu tadi disampaikan laporan ke DKPP atau awalnya lapornya ke DKPP atau kita di situ lihat, begitu suaranya semua hancur, ya kita bergerak hati, kita lapor ke MK dulu. Oh, ke MK dulu ya. Mahkamah Konstitusi. Kita lapor ke Mahkamah Konstitusi, namun
Mahkamah Konstitusi itu hasilnya kita dinihil atau dikabulkan gitu. Jadi berarti kita punya bukti-bukti yang ada, kita bawa ke DKPP lagi. Baik. Kita bawa ke DKPP, baru DKPP hari ini baru kita bisa dapat jadwal untuk disidangkan. Baik. Bersama KPU. Jadi tadi memang kita ikut sidang antara KPU dengan kami. Dokumen banyak yang tidak sesuai dari PPD punya ke KPU. Melakukan seperti perubahan-perubahan tanggal, perubahan-perubahan nilai dari partai pemindahan suara yang terjadi. Macam dari partai PDI punya, dia pindah ke ada beberapa partai yang dia sisipkan suaranya. Baik. Terus dari partai itu dia lakukan, dia semua ditata baik. Karena itu anggota PPD malah ketua komisioner yang ditipu ke PPD-nya untuk dilakukan hal ini, bikin kamu ketigang ini, perubahan ini. Jadi tanggal-tanggal yang ditentukan oleh PPD itu semua sesuai perintah KPU. Semua dari teman-teman ketua PPD isi itu. Sedangkan mereka isi tidak melaksanakan pleno. Jadi itu diambil alih oleh KPU saat itu. Baik. Kalau Kakak Yuniana sendiri selaku kalau dibilang kan Kakak selaku orang yang dirugikan dalam persoalan ini. Nah, Kakak sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapan saya memang sakit hati. Sangat dirugikan karena melihat sudah rekapitulasi dari PPD sudah ada di tangan saya. Tapi tiba-tiba pada saat diambil alih oleh KPU sendiri di pas tanggal 19 di RRI itu memang turun betul. Nah, begitu dari situ pas tanggal 14-nya itu kita mau sidang KPU provinsi. Pada saat itu saya buka, lihat begini, suara yang saya miliki tuh mereka pindahnya tuh dari distrik pertama itu dari distrik Beoga. Dari distrik Beoga punya itu kan sudah dapatnya kan 8.000. Dari 8.000 tuh kasih pindah ke 4.000, pindah ke partai PKN, terus 2.000 kasih pindah ke Golkar, terus 1.000-nya kasih pindah ke P3. Habis itu dia lompat lagi ke distrik Wangbe. Dari distrik Wangbe punya tuh suara 3.500 itu dia kasih pindah langsung ke partai ini PKS. Baik. Habis itu masuk lagi ke distrik RL Makabia. RL Makabia punya tuh saya dapatnya di rekapitulasi PPD itu 3.006. 3.006, terus dari 3.006 itu mereka kasih pindahkan lagi dari pas udah kasih pindahkan ke Partai PAN 16.000 lagi 16 suara. Baik. Terus di Gelora Partai Perindo. Perindo tuh 5.000. 500 suara langsung mereka bahagia semua. Jadi tersisa dari RL Makabio punya tuh dari rekapitulasi hasilnya tuh dari hasilnya itu di RL Makabia dia dapat 3.000. 1.500. Siapa? Si Partai Perindo kan calegnya 1 orang, dia dapatnya 1.500, kita baru 3.000. Di sana kan 4.000 toh. Dia dapatnya itu kan ya 1.500. 1.500 tapi dia juga dapat pengurangan. Nah, dia dapat kurangnya turun 1.000-nya hilang. Perindo ini. Berarti sisa 500. Jadi tadinya kita lihat hitung-hitung kita dapat dari sana di hasil kami itu sekitar 3.006 ya. Iya, 3.006 gitu. Akhirnya
kita hitung-hitung ternyata 500 itu kita punya gitu. Baik. Kita Jadi- punya yang ada di Perindo. Perindo. Jadi berarti Perindo punya 1000 ini KPU dikasih hilang kemana kami nggak tahu sampai sekarang. Nah tadi kita bantah, kita memang dari DKPP kami ajukan tadi. Nah, hal ini berarti 5.000 ini kita punya gitu. Berarti dia juga mengaku bahwa itu saya punya sendiri katanya. Sabar kakak, saya ada agak Itu agak keliru kita tadi. ya agak sedikit tidak connect. Tadi kan kakak Yuniana bilang apa dari Rel Makabia tuh dapat berapa 3.006 suara. Iya. Ya, kalau kakak sendiri tadi bilang dari Rel Makabia apa nama itu nama distrik ya? Iya. Iya. Rel Makabia tadi kakak dapat 6.000 lagi. 6.000. Bukan 6.000. 3.000. Oh, 3.000. 3.006 sama. 3.006. Terus PDI-nya Perindonya dapat 1.500. Oh iya. Tapi 1.000-nya hilang. Kita Bukan. ya kita juga kan penulisan di sana. Lihat di hasil itu ada itu. Bukan, memang kita punya di hasilnya ada. Jadi kalimat yang saya ini. Jadi Tadi- dikurang betul drastisnya itu di situ. Itu hilangnya kemana sampai sekarang masih Baik. kita belum bisa tahu. Jadi kita pindah di partai satu persatu ada di dokumennya ini. Baik. Jadi mereka kasih pindah. Itu tadi kita tidak masuk. Nah, kalau hal ini tadi kalau kita memang baca yang ini juga berarti salah satu komisioner dapil satu juga di situ korwilnya itu juga sasaran masuk juga terjerat. Karena kita tidak dikoreksi di situ baik-baik. Baik. Siap. Kakak melihat apa ini kan persoalannya tuh terlalu pelik sekali, terlalu rumit sekali saat Iya, dengar tadi kakak. Memang hal yang paling Rumit sekali. paling sadis dan Sekarang gini, kakak sebelum kakak dong melapor ke MK dan kemudian masuk ke DKPP, apakah ada protes dari kakak Yuniana sendiri melakukan protes ke KPU waktu rekapitulasi tingkat kabupaten atau tidak? Nah, kalau untuk Dari saksi kakak dong saksi. kalau yang untuk RL Makawia ya sudah dari ke arahan ke Bawaslu. Kalau untuk Beoga, Wangbe, distrik Wangbe, Beoga sama Omokia itu memang belum karena pada saat itu mereka diambil alih oleh KPU. KPU akhirnya PPD tidak, mereka katakan bahwa PPD tidak mengerjakan dengan baik, mereka tarik paksa. Siap. Tarik paksa pun mereka harus kasih ke tempat yang karena di puncak kan terlalu dingin. Mereka tinggal di salah satu aula di situ, mereka kerja di situ sampai ada yang jatuh sakit. Baik. Seperti itu. Jadi apakah ada dugaan saat anggota PPD ini melakukan rekapitulasi itu, apakah ada dugaan kalau ada permainan di situ atau bagaimana kakak? Tidak ada. Tidak ada. Mereka dipaksa, makanya ditodong dijaga sama aparat. Dikeliling, akhirnya mereka kerja. Mereka langsung kumpulkan ke tanggal 29, tanggal 29 lagi tanggal 4 tanggal 3 tanggal 4 itu kan dikasih keluar undangan dari KPU bahwa mereka harus rekapitulasi. Pada saat itu mereka mau rekapitulasi, tapi mereka bilang bentuknya cuma format saja, mereka dia tulis di sana tuh rekapitulasi. Seharusnya itu kan PPD yang dibacakan, mereka hanya terima hasilnya. Tapi hal itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Mereka langsung kumpul flash disknya, hasilnya langsung kumpul ke KPU tanggal 4. Tanggal 4 itu mereka pengumpulan paksa dari semua PPD yang 13 distrik yang mereka kasih menunjukkan. Siap. Nah, terus mereka isi langsung, mereka tanggal 5-nya tuh mereka berangkat ke Timika. Itu belum diplenokan di situ. Seharusnya itu KPU Harusnya sendiri kan sudah diplenokan saat itu juga atau KPU gimana? sendiri bahwa PPD 13 distrik ini tidak diplenokan, jadi kita harus bagaimana caranya tanggal 5 itu mereka harus plenonya di puncak. Tapi hal itu tidak terjadi. Tanggal 5 itu mereka malah keluar, mereka kasih tulis undangan ke pemberhentian SK untuk PPD. Baik. Hal itu yang terjadi. Habis itu mereka sampai di Timika tanggal 6.
mereka plenokan untuk 12 distrik yang sudah direkapitulasi. Habis mereka plenokan di Timika. Dari Timika tanggal 7, tanggal 8 mereka tidak adakan lagi. Tanggal 9-nya tuh mereka balik ke RRI Jakarta untuk Jakarta lagi RRI Nabire untuk plenokan hasil rekapan yang dari 13 distrik yang dinonjolkan itu kan memang tidak bacakan dari PPD 1 sama sekali. Mereka hanya bawa ke sana dibacakan oleh PPD KPU sendiri, hasilnya ada di KPU mereka bacakan. Ini yang mereka bikin. Tapi dalam hasil di sini tuh beda dengan di sini. Rekapitulasi yang mereka hasilnya rekapitulasi mereka pada saat di RRI itu ini mereka punya. Tapi ini yang hasil rekapitulasi dari PPD sendiri yang 13 distrik yang diberhentikan. Jadi bisa dikatakan kalau KPU sendiri yang menyalahi aturan gitu kan? Iya. Padahal jadi, KPU itu kan PPD ini kan kalau bilang istilahnya itu PPD ini dia punya bapak atau dia punya ayah atau dia punya itu kan KPU. Iya. Tapi KPU sendiri yang memberikan contoh tidak baik kepada PPD yang ada di tingkat bawahnya. Nah kakak, kira-kira tadi dalam sidang tadi di DKPP tuh keterangan apa saja yang kakak dong kasih keterangan apa ke sana? Tadi keterangannya satu untuk masalah hasil, D hasil terus C hasil, terus ditambah lagi dengan video-video, foto, terus bukti dari keluarga pendukung. Itu yang kita lakukan. Berarti bawa bukti lengkap semua tadi. Nah, jadi dari tadi KPU juga dihadirkan di DKPP. Ya, KPU semua 5 komisioner itu hadir. 5 komisioner dan 2 komisioner Bawaslu. Ketua dan terkait. Dihadirkan lagi yang partai-partai partai terkait. Yang ada pemindahan suara. Iya. Pemindahan dari partai PDIP yang pemindahan ke ada beberapa partai dipindahkan. Namun di situ kami ketahui tadi itu kita tertawa ya. Kenapa ketawa? Ada yang lucu kan soalnya? Iya, memang lucu. Lucunya bagaimana kan? Ini saya bilang aneh kok tapi nyata ya. KPU-nya gila untuk pekerjaannya. Saya bilang kenapa saya berani bisa bilang begitu karena loh pemindahan angka dari partai lain ini kan pasalnya berat loh. Jadi anggapnya kita punya negara di Republik Indonesia itu ngapain gitu? Tidak dipakai negaranya. Padahal dikasih gaji negara untuk komisioner suruh melaksanakan tugas. Uang kasih besar-besaran. Baik. Saat itu sekitar nilai uangnya sekitar 100 miliar. Mereka kelola kemarin. Itu untuk di Kabupaten Puncak saja. Saya tahu. Baik. Tapi uang ini lari kemanakan? Namun dinilai sedangkan mereka pesawat saja nggak bisa dipakai untuk datangkan logistik dari Beoga ke Ilaga. Nah, kemudian suara yang ini barang D hasil C hasil kasih tinggal di sana. Jadi tadi kita tanya, kita punya bukti C hasil D hasil, dia bingung ya. Nah, KPU saja tidak ini dokumen palsu. Ditanya begitu. Dokumen palsu bagaimana kita bilang tadi? Kita nggak ada dokumen palsu, ini kan di hasil. Kamu kan kasih tinggal berjalan kaki toh. Baik. Jadi orang caleg yang bawa ini. Salah satu orang caleg yang bawa dan ini dia serahkan kepada kami. Nah, ini buktinya kamu punya. Nah, dengan ini buktinya kamu di hasil. Jadi kamu sudah punya pegang bukti. Kami menunggu Anda. Tunggu dari pleno RRI pleno tingkat provinsi. Provinsi tingkat kabupaten. Ternyata tingkat kabupaten itu saya ketawa tadi karena dia suaranya dapat dari D hasilnya kita sudah bukti pegang kok. Pergi ke sana itu setelah dia berhentikan KPU 5 komisioner melakukan pada tanggal 5 Februari diberhentikan SK, lalu dia ambil alih tugasnya. Hasil kajian dari PPD ini diabaikan. Dokumen pakai apa dia bisa isi nih? Ini masih tanda tanya sampai sekarang ini. Baik. Ini tanggal 9 Maret.
ini hari Sabtu tanggal 9 bulan 9 Maret 2024 ya. Baik. Nah, ini dia pada saat latihan kami dia tidak tulis seperti ini. Anehnya di situ. Itu semua suruh bikin tanggal 14 Februari. Mereka diperintahkan kami. Tetapi setelah hari yang masuk itu jadinya tanggal 9. Ya, tanggal masing-masing hari jadwal bertahap mereka bikin, KPU lakukan. Itu sesuai nasional benar, kita akui. Tapi mereka dikasih bodohi ke anggota PPD ini. Semua PPD 5 distrik, 13 distrik yang sisa dinonjolkan itu semua isi seperti ini. Isi seperti 14 Februari. Jadi ini skenarionya cuma satu orang, saudara yang Kitinal. Dia sampaikan perintah seperti ini. Seharusnya tidak bisa kasih tahu hal-hal ini. Seharusnya dia punya tanggung jawabnya itu hanya arahkan. Dia sebagai komisioner, dia arahkan tugasnya, tanggung jawabnya. Tidak, ini begini, ini begini, ini begini. Tapi nggak ada. Malah dia jadi kasih bingung. Dia punya bawahannya. Baik. Termasuk saya juga anggota bawahannya. Jadi dia jadi guru, diarahkan kami. Ternyata dia tidak arahkan, tapi dia malah kasih menindir kami. Gitu. Jadi hasil kajian kami, saya belum selesai ya. Hasil kajian kami tidak masuk sampai dengan ke dia hasil yang ini. Jadi di sini mereka tidak ada bukti C hasil dari lapangan. Kakak boleh angkat kasih tunjuk ke kamera boleh biar. Ini C hasil ini tidak masuk dari tidak pakai C hasil. Ini hanya perkiraan KPU saja dia hitung. Oh, jadi KPU yang dia tadi kan kakak bilang kalau KPU bilang kakak dong bawa dokumen palsu, padahal dorang sendiri yang mereka sendiri yang melakukan dokumen palsu. Yang memalsukan dokumen. Karena KPU dia saya punya bukti video yang saya sudah lampirkan. Seharusnya ini kan tanda tangannya ketua PPD ya. Seharusnya. Tapi ini ketua KPU nih. Nah ini yang Kitina, Atelius Tabuni, Esir Tabuni kan ini. Ini sudah terbalik ini aneh. Seharusnya itu kan PPD. Seharusnya PPD ini. Kayak seperti punya kita ini. Ini kan jelas. Seharusnya kan ini toh, ini kan PPD. Yang bisa jelaskan ini ketua PPD-nya. PPD-nya. Tapi ini pakai tanda tangan atau pengesahan dari ketua KPU langsung. Jadi ambil alih tugasnya ini PPD. Tugasnya PPD dengan alasan PPD bekerja tidak jujur. Tidak terlambat. Bukan terlambat mengulur waktu. Baik. Padahal kerja ini pakai salinan di hasil ini pakai soft file. Soft file jadi kasih flash di situ. Setelah 2 minggu penembakan masih ada 2 minggu ya. 1 minggu. Ada 1 minggunya dalam perjalanan mereka. Ya. Jadi setelah satu persatu datang setelah semua dilaga, mereka melakukan harus pemilihannya datang mereka bisa langsung flash disknya harus di ketua PPD masing-masing. Tetapi tanggal 29 tanggal 27 sampai tanggal 5 itu kan bisa serahkan. Tapi pada saat itu tidak serahkan. Mereka serahkan PPD, mereka serahkan ke mereka itu pas tanggal 29 baru serahkan ke PPD untuk rekapitulasi ini. Jadi tanggal 30, tanggal 1, 2 mereka kerja. Tanggal 4 tarik paksa. Tanggal 3, 4 ini, tanggal 3 ini datang dipanggil. Kasih surat peringatan. Baru tanggal 4 ini, tanggal 5 itu tanggal 5 itu yang bukan. Tanggal 5. Ya, ini tanggal ini yang tarik paksa. Tidak, tanggal 4. Tanggal 5 ini yang mereka turun ke Timika. Tidak turun. Ini penarikan paksa karena tanggal 8 baru ada akan pleno di sana. Tanggal 5 baru turun ke Timika. 5 turun ke Timika. Tanggal 5 dari tanggal 5 baru tanggal 6 kita di Timika, tanggal 7. Baik. Salah itu. Jadi yang benar seperti apa ini kakak? Itu coba diluruskan. Salah bicara sebenarnya. Jadi salah apa begini? jadi gini kita luruskan tarik benang merahnya ya. Yang benar seperti apa? Benarnya begini, yang benarnya itu saya tahu persisnya ini kan
Dia bingung ini seharusnya ini. Tidak, karena kan persoalannya itu kan sudah beberapa bulan lalu pasti ya. Kita wajar, kita namanya manusia pasti akan lupa dan Jadi lain-lain. sayang begini. Jadi, Terjadinya tanggal 3 ini, tanggal 4/3 itu dikasih peringatan tanggal 3. Ya, tanggal 3 dikasih peringatan keras. Bukan 1 minggu, tidak. Tanggal 3 dikasih peringatan keras. Lalu tanggal 5-nya baru keluar SK-nya. Tapi SK ini keluar dari tanggal 6. Walaupun sudah SK-nya sudah keluar, SK pemberhentian sudah keluar tanggal 5, tapi tidak dikasih keluar. Mereka bertahap tunggu sampai tanggal 6, 7 baru dikasih keluar pemberhentian SK. baik. Setelah itu tanggal 8 itu mulai melakukan tarik paksa dengan pasukan turun langsung ditarik gitu. Angkat dokumennya semua, angkat penarikan paksa semua anggota tarik paksa bawa ke aula Bapeda. Baik. Nah, aula Bapeda di situ kita di daerah sana itu memang dingin banget ya. Dinginnya cukup lumayan. Jadi semua ada yang tidak pakai baju panas, nggak ada gitu. Semua beberapa teman sakit. Maka sakit kita punya bukti yang salah satunya anggota PPD dari distrik Beoga. Dia tidak tanda tangan juga karena dia dingin. Dia pulang di luar lebih awal. Pergi tidur baru teman-temannya mereka serahkan ke KPU. Nah, tadi juga anggota PPD-nya datang, dia bantah, saya tidak tanda tangan karena saya tidak tahu. Tetapi ketua KPU PPD dia bilang, karena kamu bilang dingin dan sakit, kamu pergi tidur di rumah, baru saya dengan tanda tangan teman-teman, HP-mu tidak aktif. Nah, terpaksa kita 3 orang punya tanda tangan yang sudah serahkan ke KPU. Nah, itu dia sudah sampaikan. Namun KPU bilang bukti serah terimanya di mana ditanya. Tadi baru itu ada aneh yang terjadi ya. Ketua komisioner dia melakukan, mereka isi di dalam karung. D hasil C hasil ini mereka print isi di karung, disuruh kerja dan dibuang situ, dibuang gudang aja. Memang kita punya bukti yang kuat ada. Itu disampaikan disuruh buang aja gitu. Maksudnya dibuang ini bagaimana kakak? Iya. Jadi dong terpakai hasil tidak pakai. Langsung Jadi buang aja gitu. Jadi hasil rekapitulasi yang dibuat oleh PPD ini ya malah tidak dipakai sama tidak sekali. dipakai lagi. Jadi Nah, tidak dipakai. Lalu PPD yang buat ini mereka bawa masuk ke sana, mereka bilang iya bawa. Setelah secara simbolis terima. Nah, setelah itu yang hasil C hasil yang dari Beoga bawa itu mereka tidak kerja baik, semua buang semua ini. baik. Nah, buang semua. Setelah itu kerja KPU ambil alih itu melakukan hal ini. Jadi mereka buat dokumen baru yang ini ya. Dokumen baru karena soft file kan milik oleh KPU. Baik. Jadi dia isi saja langsung. Jadi mereka buat dokumen baru, terus mereka pakai tanda tangan ketua KPU, Ketua KPU. anggota. Jadi Baik. dianggap menilai dari KPU tuh sudah dinonjolkan jadi angka bahwa PPD ini kita sudah dikasih nonjolkan begitu, jadi tidak mampu. Baik. Jadi kita KPU yang ambil alih lah begitu maksud mereka. Siap. Baik. Kakak, tadi ini kan masalah ini kan sudah sampai di DKPP. Nah, kira-kira harapan dari kakak dong seperti apa di proses persidangan di DKPP ini? Harapan kami memang saat ini kita berharap bahwa kita punya bukti-bukti yang ada ini kita tidak di dokumen palsu. Ini suara harapan dari masyarakat. Baik. Dipercayakan suruh kami jadi pimpin Papua Tengah, jadi anggota DPR. Orang tua kami tidak kasih uang apapun. Mereka ada video yang kami lampirkan juga jelas, ada surat kesepakatan. Memang setuju sekali mereka serahkan kepada kami. Karena kami sangat berterima kasih, menghargai kepada orang tua kami. Berharap apa yang mereka kasih kita kepercayaan untuk 5 tahun, tapi KPU dia melakukan kayak macam kewenangan sendiri. Dia bagi ke partai-partai. Kami berharap apa yang dia kerja
dia bisa diberhentikan di situ. Baik. Tidak boleh melakukan ke KPU pemilihan bupati. Baik. Kalau dia mau melakukan pemilihan bupati, tidak tahu sifat-sifat kita orang gunung. Orang-orang kerja tidak benar seperti begini, kita arahkan mereka jadi ke pemilihan bupati, itu beda lagi. Dulu saja hal-hal begini terjadi itu sudah sekitar mimpi buruk yang kita pernah alami. Jadi jangan lagi sampai kedua kali mimpi buruknya muncul. Baik. Ini yang kami sangat prihatinkan. Baik. Nah, maka kami perlu berharapan besar sekali agar DKPP diperiksa dengan seadil-adilnya. Berapa komisioner yang kami didalilkan itu kami sangat butuh, macam seperti komisioner yang kami masukkan itu dia harus jadi tetap di ini masukkan sebagai jadi yang memang yang komisioner yang memang kinerjanya bagus harus tetap dipertahankan atau bagaimana kakak? Komisioner rata-rata semua tidak ada kinerja yang bagus tahun kemarin ini, karena kalau seandainya saya bilang kalau kerja bagus, contohnya gini aja, mereka kalau kerja bagus itu satu persatu dia punya distriknya benar. Baik. Jadi di Kabupaten Puncak yang terdiri dari 13 distrik ini 25 distrik. 25 distrik, tapi tidak ada satupun yang dibagi berapa itu mereka 5 komisioner dapat korwil. Ya, siap. Korwil sekitar ini wilayahnya saya dapil ini. Si A, si B, si C. Namun si A, si C. Tapi ada beberapa DPR itu sudah dapat hancur betul. Nah, sekian contohnya kita di Partai PKS itu DPR daerah saya itu ada 2 tempat. Saya di Kabupaten distrik Beoga itu dari uang B itu saya dapat 5.000 loh. Baik. Nah, dari keluarga saya mereka serahkan kepada saya punya saudara Dede Kikiwa itu dapat 5.500 suara. Tapi kok hilang drastis gitu. Nah, sedangkan dari Sina atas nama Edison Murim itu dapat 5.435 suara, tapi dia hilang drastis, yang sisa hanya 500 suara. Nah, itu saudara Martin Koe yang melakukan, anggota KPU. Jadi ditugaskan mereka ini melakukannya hal pindah. Maka kami minta bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Menerima pengaduan untuk seluruhnya, menyatakan para teradu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 2 huruf A dan B, Pasal 8 dan Pasal 9 menyatukan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak merangkap anggota teradu 2 sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, menyatukan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 3 sebagai Ketua KPU Kabupaten Puncak merangkap anggota teradu 4, 5 dan 6 sampai hingga 7 anggota Kabupaten KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak. Apabila Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putuskan dengan seadil-adilnya. Baik. Siap. Itu yang kami sampaikan, harapan terakhir kami. Baik. Kalau kakak sendiri selaku orang yang caleg, atau bukan orang ya, saya bilang caleg yang benar-benar dirugikan, apa yang ingin kakak sampaikan kepada DKPP? Hal yang sama. Baik. Kecurangan dalam pemilu itu ibarat mimpi buruk. Hal ini yang seperti disampaikan oleh kakak Roni tadi. Nah, kita berharap DKPP bisa mengadili komisioner yang diduga melakukan kecurangan dengan seadil-adilnya. Sekian dari saya. Terima kasih kakak.
Oke.